Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk pendengar setia Dialektika malam ini. Dan Dialektika malam ini sebenarnya melanjutkan bagian pertama dari pembahasan kita dari pemikiran Iris Merian yang itu tentang inklusi dan demokrasi. Pada bagian ini kita mencoba menjelaskan sebenarnya lanjutan dari bagian pertama. Dan sekarang kita menjelaskan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau sebelumnya dikemukakan oleh Iris bahwa demokrasi itu memerlukan partisipasi yang luas dari masyarakat tanpa harus ada perbedaan. Maka pada bagian ini kita mesti lebih menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat yang luas yang dimaksudkan oleh Iris Merian yang itu. Partisipasi masyarakat yang luas menurut dia adalah mengacu pada keterlibatan aktif dari berbagai macam ragam masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi masing-masing bagian-bagian itu mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dan ini merupakan bagian atau bentuk partisipasi yang melampaui sekedar yang dilakukan melalui pemilihan umum. Pada pemilihan umum misalnya seperti partisipasi politik memang itu bagian pertama itu adalah bagaimana partisipasi politik ini bisa mencakup berbagai macam kegiatan politik melalui pemilihan umum hingga terlibat dalam kampanye politik, menjadi anggota partai politik, menjadi partisipan politik atau berpartisipasi dalam diskusi dan debat-debat politik. Jadi partisipasi politik itu harus juga dilengkapi pada bagian yang kedua, tentang partisipasi sosial. Jadi partisipasi sosial ini meliputi partisipasi dalam berbagai macam kegiatan sosial. Ya misalnya seperti berikut, yang pertama adalah bagaimana misalnya organisasi masyarakat sipil itu terlibat dalam kegiatan politik misalnya terutama sekali pemilu. Kemudian juga ada kelompok-kelompok advokasi, dan sekarang misalnya di lingkungan masyarakat kita sudah mulai tumbuh kesadaran tentang bentuk advokasi ini. Juga misalnya kegiatan sukarela yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah partisipasi ekonomi. Yang dimaksud partisipasi ekonomi oleh Iris Merian yang itu adalah bagaimana melibatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi lokal. Seperti misalnya mereka bisa berdagang, berinvestasi dalam bisnis lokal atau partisipasi dalam kooperasi ekonomi. Dan yang keempat adalah partisipasi budaya. Yang dimaksud dengan partisipasi budaya ini adalah mencakup partisipasi dalam kegiatan seni, dalam kegiatan misalnya festival, dalam kegiatan berolahraga, pertunjukan budaya, atau mempromosikan dan memelihara variasi budaya-budaya lokal. Dan ini sebenarnya sangat diperlukan sebagai satu bentuk partisipasi politik budaya. Teman-teman sekalian, di luar misalnya partisipasi yang sering sebenarnya dikemukakan tadi, 4 macam bentuk partisipasi tadi, itu sering sekali sebenarnya digunakan dalam setiap kegiatan pemilihan umum. Tapi ada partisipasi masyarakat yang lebih luas di luar yang 4 tadi, seperti misalnya meningkatkan keterlibatan politik. Dalam meningkatkan keterlibatan politik itu adalah satu bentuk partisipasi yang luas yang memperkuat fondasi demokrasi dengan memberikan suara kepada banyak masyarakat dan individu dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Jadi kalau misalnya kita katakan ada anggota DPR, kemudian mereka sebenarnya wakil rakyat, tapi misalnya hanya pimpinan-pimpinan DPR itu menentukan sesuatu kebijakan, itu berarti sebenarnya tidak meningkatkan keterlibatan demokrasi yang baik dari masyarakat. Dan masalah itu sebenarnya sekarang sering sekali misalnya dikritik dan ditolak oleh masyarakat, seperti yang dilakukan demonstrasi bertahun-tahun para partai dan anggota buruh. Dan teman-teman sekalian, ini adalah satu bentuk bukti bahwa kita sebenarnya belum melakukan dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan demokratis yang kuat dari masyarakat. Yang berikutnya, yang kedua di sini, mengurangi ketimpangan. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan mengurangi ketimpangan itu adalah ketika misalnya semua anggota masyarakat itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan politik. Jadi yang ketiga adalah
membangun solidaritas dan komunikasi. Dalam partisipasi membangun solidaritas dan komunikasi ini, partisipasi aktif membantu membangun solidaritas dan rasa kepemilikan dalam setiap komunikasi dan komunitas yang pada gilirannya sebenarnya memperkuat kohesi sosial. Jadi kalau misalnya kita katakan ya, ada beberapa misalnya komunitas sosial dan di antara mereka sendiri, ya bukan hanya dalam satu komunitas, tapi antara komunitas itu terjalin komunikasi yang baik, itu berarti sebenarnya memperkuat kohesi sosial. Jadi bukan memperkuat pertentangan, perbedaan, tetapi bagaimana misalnya membangun solidaritas dan komunikasi sosial yang lebih baik. Yang berikutnya adalah untuk mendorong terjadinya inovasi dan pembaruan. Teman-teman sekalian, dengan melibatkan beragam pandangan dan pengalaman akan terbentuk partisipasi masyarakat yang luas, dan partisipasi itu dapat memicu inovasi dan pembaruan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Apalagi misalnya kita bisa membangun dan menciptakan dari berbagai macam pengalaman yang ada dari masyarakat itu bisa sangat bermanfaat untuk pembaruan dalam berbagai sektor kehidupan di tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah membangun legitimasi dan akuntabilitas. Teman-teman sekalian, membangun legitimasi dan akuntabilitas adalah bentuk partisipasi yang luas yang memberikan legitimasi pada lembaga publik dalam meningkatkan akuntabilitas dan pemimpin terhadap kepentingan masyarakat. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Iris yang di atas, partisipasi masyarakat dapat semakin luas sebenarnya tercipta tidak hanya untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan memperkuat demokrasi saja, tetapi sekaligus juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, yang lebih setara, lebih adil, dan lebih dinamis secara sosial ekonomi. Teman-teman sekalian, pada bagian yang lain misalnya, Iris mengungkapkan bagaimana misalnya tercapainya demokrasi yang inklusif itu. Dia mengatakan bahwa agar tercapai demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat-syarat itu antara lain adalah kesetaraan dan keadilan. Jadi kesetaraan dan keadilan itu sebenarnya memberikan kemungkinan demokrasi yang inklusif yang dibutuhkan masyarakat, adanya kesetaraan dan keadilan di antara semua anggota masyarakat itu. Dan yang berikutnya adalah partisipasi aktif yang luas, dan ini penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik itu, juga misalnya partisipasi sosial, tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi terbuka untuk semua kelompok dan golongan. Dan yang ketiga adalah bagaimana misalnya perlindungan asasi manusia itu bisa dilakukan dengan baik. Teman-teman sekalian, perlindungan asasi manusia, dan hampir setiap sekarang ini kita baca dari pemikir-pemikir itu, selalu permasalahan perlindungan asasi manusia, perlindungan kepada demokrasi, perlindungan pada hal-hal yang katakanlah misalnya bukan hanya pada kehidupan manusia saja, tapi misalnya alam, itu menjadi pemikiran yang sangat luar biasa. Dan pada masalah demokrasi yang inklusif, itu memerlukan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia untuk semua individu. Dan ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat tanpa takut akan represi atau tekanan penindasan dari pihak manapun. Yang keempat adalah keterbukaan pada masalah transparansi. Dalam sistem demokrasi inklusif, transparansi dapat terbuka secara bebas, dan informasi publik harus bersedia secara aksesibel bagi semua anggota, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami proses pengambilan keputusan politik. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran politik. Masyarakat perlu didukung dengan pendidikan politik yang baik untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang hak-hak politik individu, dan mereka penting sekali menyadari dan melakukan partisipasi dalam kehidupan yang demokratis. Teman-teman sekalian, kehadiran lembaga-lembaga yang demokratis itu sebenarnya sangat diperlukan, sehingga lembaga-lembaga demokratis yang kuat dan independen seperti parlemen, pengadilan, media massa yang bebas sangat penting untuk menjaga demokrasi itu berjalan dengan baik secara inklusif seperti yang diungkapkan oleh Iris Aron Young.
lembaga-lembaga itu harus berfungsi untuk mewakili kepentingan seluruh masyarakat dan menyeimbangkan kekuatan politik. Teman-teman sekalian, kita misalnya bisa melihat bagaimana kontrol yang penting di luar itu dikemukakan adalah kontrol terhadap korupsi dan kekuasaan yang berlebihan. Teman-teman sekalian, ini juga hal penting yang sekarang sebenarnya di lingkungan kita terjadi korupsi yang sangat luar biasa dan kemudian kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan, tidak adil, tidak demokratis, dan tidak setara. Teman-teman sekalian, banyak sekali sekarang misalnya para ilmuwan dan ahli mengatakan sekarang ini justru terjadi perubahan yang sangat luar biasa dan bisa berdampak pada kehancuran demokrasi dan bentuk negara yang ideal yang diimpikan oleh para pemikir dan para pendiri bangsa ini. Dan pembangunan ekonomi yang inklusif sebenarnya seperti sistem ekonomi yang berkeadilan, sistem ekonomi yang sesuai dengan dikemukakan terutama sekali oleh Wakil Presiden pertama, Dr. Muhammad Hatta, memiliki pemikiran yang sangat luar biasa sekarang sebenarnya dan banyak sekali itu bermanfaat dan digunakan oleh negara-negara barat terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut dengan negara kesejahteraan. Teman-teman sekalian, setelah ini saya mencoba untuk mengukakan tentang pemikiran dari Dr. Muhammad Hatta itu, bagaimana dia membicarakan tentang permasalahan ekonomi rakyat, ekonomi kesetaraan yang ingin dibangun di Indonesia dan biasanya sering sekali secara sederhana dikatakan ekonomi dalam bentuk koperasi. Teman-teman sekalian, saya pikir para pejabat pemerintah sekarang perlu sekali memikirkan kembali apa yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa, pendiri bangsa, dan terutama sekali khususnya tentang demokrasi dan hak asasi, terutama sekali kesetaraan ekonomi, perlu sekali membicarakan dan memikirkan apa yang dikemukakan Profesor Dr. Muhammad Hatta itu. Dan ini sebenarnya pemikiran yang menarik, yang memberikan semangat bagi pemikir yang sangat kuat sekali tentang demokrasi ekonomi seperti Amartya Sen. Permasalahan sebenarnya dikemukakan oleh Amartya Sen dan pemikir-pemikir barat tentang kesetaraan, tentang kesejahteraan pada negara itu atau negara kesejahteraan. Itu sebenarnya hampir-hampir saja pemikirannya ya sama berkembang dengan pemikiran Dr. Muhammad Hatta ketika beliau belajar di Belanda. Terima kasih teman-teman sekalian apa yang kita berikan kuliah atau diskusi malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tadi sudah saya singgung sedikit tentang pemikiran Dr. Muhammad Hatta dan saya pikir itu perlu sekali tidak kemukakan. Beliau adalah seorang pemikir yang sangat luar biasa yang bisa misalnya melakukan dan membicarakan apapun di hadapan dunia internasional. Kita sebenarnya mengharapkan bisa ada presiden dan wakil presiden yang sama kualitasnya dengan presiden pertama kita Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Itu adalah kebanggaan yang sampai sekarang belum kita temukan duanya, apalagi dengan calon presiden dan wakil presiden yang sekarang ini menurut saya jauh dari apa yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita kemukakan dan diskusikan pada setiap dialektika bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.